Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Awandi, PM 2014 15 10 46. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pada PPT Studi Kelayakan Peluang Pengembangan Wisata Religi Candi Puro di Taman Nasional Alas Purwo dengan penulis Rudi Trihandoko, Jemi Cahya Adi Wijaya. Berikut terdapat daftar isi yang berisi nomor 1 pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil pembahasan, keempat kesimpulan. Yang pertama itu pendahuluan. Kawasan Taman Nasional Alas Purwo memiliki beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, yaitu wisata Sandengan, Pantai Triangulasi, Pantai Pancur, dan G-Land. Peningkatan ini sudah tentu ditunjang oleh pelayanan yang baik. Dalam pelayanan tersebut, terdapat fasilitas dan kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dalam hal pemberian kesan baik terhadap pelayanan, menurut Anggayana dan Sari 2018. Selain itu, di dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini ada daya tarik lain yang tak kalah menarik dengan atraksi wisata lain yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Wisata tersebut yaitu Candi Purwo. Berikut adalah tujuan penelitian pada jurnal yang saya acu, yaitu untuk melihat sejauh mana peluang wisata religi Candi Purwo dapat melakukan pengembangan demi kemakmuran masyarakat lokalnya. Baik, lanjut yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu terdapat beberapa kategori data. Yang pertama itu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di lokasi. Yang kedua itu data lain yang diperoleh dari tulisan ilmiah, makalah, jurnal, atau sumber-sumber lain yang relevan. Lanjut ke yang ketiga yaitu hasil pembahasan. Pembahasan nomor 1 yaitu pemberdayaan masyarakat lokal. Tahapan-tahapan partisipasi masyarakat perlu dikaji di dalam pembangunan destinasi pariwisata baru. Menurut Judiseno 2017 mengemukakan ada 8 tahapan dalam partisipasi masyarakat di dalam pembangunan pariwisata, yaitu yang pertama manipulation, kedua therapy, ketiga informing, keempat consultation, kelima facilitation, keenam partnership, ketujuh delegate power, kedelapan citizen control. Pada penelitian ini, partisipasi masyarakat di Desa Kedung Asri dalam pengembangan wisata religi Candi Purwo masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan informing. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pembangunan pariwisata melalui program-program yang ditawarkan oleh pemerintah mulai meningkat. Selain dijadikan objek wisata juga, fungsi Candi Purwo yang utama juga dijadikan sebagai tempat persembahyangan umat Hindu, seperti terlihat pada gambar. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pelestarian budaya. Saat ini, wisata Candi Purwo sudah dibangun akses jalan untuk memudahkan masyarakat atau pengunjung wisatawan dalam mengunjungi wisata tersebut. Wisata religi Candi Purwo ini untuk saat ini belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti belum adanya area parkir, toilet, warung-warung, dan akomodasi. Menurut Sedarmayanti 2014, kebudayaan merupakan perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjadi acuan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke pembahasan ketiga itu mengenai pemasaran. Aspek pemasaran pada penelitian ini lebih difokuskan pada segi citra destinasi pariwisata atau destination image.
Pada hakikatnya citra lah yang sebenarnya menggerakkan dan mendorong wisatawan menentukan pilihan destinasi pariwisatanya. Menurut Edner 2017, dapat diketahui permintaan dan penawaran sehingga permintaan dan penawarannya sehingga dapat disimpulkan kelayakan Candi Purwo sebagai destinasi pariwisata. Ya, lanjut yaitu menurut Berli dan Martin dalam utama 2017 halaman 223 terdapat 9 atribut yang mempengaruhi citra destinasi, yaitu yang pertama atribut alamiah atau natural resemblance, kedua kesempatan wisatawan untuk bersenang-senang dan rekreasi, tourist leisure and recreation, ketiga lingkungan alamiah, natural environment. Keempat, fasilitas umum, general infrastructure. Kelima, budaya, sejarah, seni, culture, history, and art. Keenam, lingkungan sosial, social environment. Ketujuh, infrastruktur pariwisata, tourist infrastructure. Kedelapan, faktor ekonomi dan politik. Faktor ekonomi dan politik itu political and economic factor. Kesembilan, suasana destinasi atau atmosphere of the place. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 dengan 9 variabel tersebut, indeks tingkat kepuasan wisatawan domestik mencapai nilai 86,7 dengan skala 1-100. Kemudian indeks kepuasan wisatawan mancanegara mencapai nilai 81 dengan skala 1-100. Dan selanjutnya berdasarkan survei tentang potensi wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi, mereka lebih menyukai jenis pariwisata bahari dan wisata alam. Berdasarkan data tersebut, potensi wisata Candi Purwo di masa mendatang akan meningkat sekalipun masih banyak hal yang harus dibenahi. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa aspek non-finansial yang terdiri dari pemanfaatan masyarakat lokal, pelestarian budaya Candi Purwo, serta pemasaran menunjukkan suatu kelayakan untuk dilanjutkan menjadi suatu destinasi pariwisata. Sekalipun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Apabila terdapat pertanyaan yang akan ditanyakan, silakan kunjungi laman Gmail yang sudah saya cantumkan pada layar dan terdapat nomor handphone saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.